Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fitar Dwi Firmansyah dari kelas B dengan NIM 2020042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Febrianika Maharani SHMH. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kasus BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dalam sejarah perbankan di Indonesia, terdapat sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BLBI adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral kepada bank-bank yang mengalami likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Skema dana talangan ini berdasarkan perjanjian antara pihak Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, yaitu sebuah lembaga keuangan dunia atau global yang berada di sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global dan untuk menjaga kestabilan keuangan dunia. Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan dana talangan ini kepada bank umum dengan tujuan untuk menutup likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. Namun, pada saat itu bank umum sedang mengalami rush atau penarikan uang besar-besaran yang dilakukan secara bersamaan yang dilakukan oleh nasabah karena faktor ketidakpercayaan nasabah kepada bank. Akibatnya, bank umum banyak yang kekurangan dana. Hal ini semakin memperkeruh keadaan karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter, di mana saat itu perekonomian sedang jatuh, banyak bank-bank yang kolaps, dan terjadi likuidasi atau pembubaran terhadap 16 bank. Kasus BLBI juga terjadi akibat dari dua kebijakan, yaitu Pakjun 83 dan Pakto 88. Pakto 88 adalah suatu kebijakan yang fenomenal di era Presiden Soeharto, karena memberikan limit kredit yang bebas tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Akibatnya, banyak menimbulkan hutang ke IMF atau International Monetary Fund. BLBI ini tidak berjalan sesuai rencana. BLBI yang diharapkan dapat menyehatkan bank-bank umum malah dibawa lari oleh pemiliknya ke luar negeri. Hal ini semakin memperkeruh keadaan, bahkan mengancam stabilitas ekonomi atau keuangan umumnya. Soal nomor 2, yaitu pembagian bank. Yang pertama, pembagian bank dari segi struktur dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu bank sentral, adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan kegiatannya mempunyai tugas melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Contoh dari bank sentral ini yaitu Bank Indonesia. Yang kedua ini adalah bank komersil, adalah bank yang bertugas melayani masyarakat secara langsung untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Contohnya adalah Bank BNI dan Bank BRI. Yang kedua, dari segi menjalankan kegiatannya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bank konvensional, artinya dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan perhitungan bunga. Contohnya adalah Bank BNI dan Bank BRI dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bank syariah, artinya dalam menjalankan kegiatan usahanya memegang prinsip syariah dan tidak berdasarkan perhitungan bunga namun berdasarkan sistem bagi hasil. Contoh dari bank syariah ini yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Yang ketiga adalah dari segi status, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bank devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau jual beli valuta asing. Contoh dari bank devisa ini yaitu Bank BRI dan BECA. Yang kedua adalah bank non devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau jual beli valuta asing. Contohnya adalah Bank BCA Syariah dan Bank Mayora. Yang terakhir adalah dari segi kepemilikan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah, yaitu bank yang modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank akan masuk dalam penerimaan pemerintah. Contoh bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Contoh bank yang dimiliki oleh bank daerah atau pemerintah daerah yaitu Bank Jatim dan Bank Jateng. Yang kedua adalah bank milik swasta, adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia, Bank Capital Indonesia, dan Citibank. Soal nomor 3 yang A, kita dapat melihat kestabilan nilai uang rupiah dengan cara yang pertama, kestabilan terhadap harga barang dan jasa. Yang kedua,
kestabilan terhadap nilai tukar mata uang rupiah dengan uang negara lain atau kurs. Contohnya, jika tahun 2020 kita menukarkan uang 1 US dollar dengan uang rupiah, maka kita akan mendapatkan sebanyak 14.500. Lalu, di tahun 2021 kita menukarkan uang 1 US dollar dengan rupiah, kita mendapatkan uang 14.200. Maka artinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain mengalami penurunan. Penyebab dari penurunan nilai mata uang rupiah atau inflasi ini disebabkan dari yang pertama, banyaknya uang yang beredar. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang. Yang ketiga, meningkatnya impor. Soal nomor 3 yang B. Untuk mencapai sebuah tujuan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter dengan cara yang pertama, operasi pasar terbuka atau menjual surat-surat berharga seperti obligasi dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua adalah penetapan tingkat diskonto, adalah penetapan bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan bunga agar masyarakat tertarik untuk menabung. Dan yang ketiga adalah penetapan cadangan wajib minimum, adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang jumlah banyaknya uang dalam brankas bank. Dan yang terakhir adalah pengaturan kredit dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Soal nomor 4. Bentuk hukum bank. Yang pertama, bentuk hukum bank perseroan terbatas atau PT. Dasar hukum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. PT terbagi menjadi 3, yaitu PT terbuka, tertutup, dan kosong. Yang pertama, PT terbuka. Artinya saham diperjualbelikan. Contohnya PT Gudang Garam Tbk dan lain-lainnya. Yang kedua, PT tertutup, artinya modal atau sahamnya dikuasai oleh satu keluarga. Dan yang terakhir adalah PT kosong. Kelengkapan organisasi PT. Yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan terbatas. Yang kedua adalah direksi atau pengurus, dan yang ketiga adalah komisaris atau yang melakukan pengawasan. Yang kedua, bentuk hukum koperasi. Landasan hukum pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Anggota koperasi adalah anggota dan pengguna jasa koperasi karena tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Kelengkapan anggota koperasi. Yang pertama, rapat anggota tahunan. Yang kedua, pengurus, dan yang terakhir adalah pengawas. Yang ketiga adalah bentuk hukum perusahaan daerah. Landasan hukum pasal 2 Peraturan Nomor 8 Tahun 1992. Didirikan oleh peraturan daerah dan pemerintah sebagai pemegang saham. Yang terakhir adalah bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Soal nomor 5. Skema pendirian bank umum. Berdasarkan hukum pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pihak yang dapat mendirikan bank yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan asing. Badan hukum yang dimaksud adalah BUMN dan BUMD. Untuk badan hukum asing harus mendapatkan rekomendasi dari otoritas moneter dari negara asal. Syarat permohonan izin pendirian bank sesuai dengan pasal 16 nomor 10 tahun 1998. Yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, kepemilikan. Yang keempat, keahlian dalam bidang perbankan. Dan yang terakhir, kelayakan rencana kerja. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang pemberian izin usaha harus melalui dari 2 tahapan. Yang pertama, tahapan persetujuan prinsip atau persiapan pendirian bank. Salah satu calon pemilik saham atau PT, anggota koperasi mengajukan ke Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui presentasi dan wawancara yang meliputi 1. Rancangan anggaran dasar atau landasan. Yang kedua, data kepemilikan atau identitas calon pemegang saham. Yang ketiga, daftar calon anggota komisaris dan direksi. Yang keempat, rencana kerja tahun pertama. Yang kelima, sistem dan prosedur kerja yang meliputi gaji, masuk dan pulangnya karyawan. Yang keenam, bukti setoran awal modal minimal 30% atau 3 triliun. Dan yang terakhir adalah modal harus uang pribadi, tidak boleh dana pinjaman. Tahapan yang terakhir adalah tahapan final atau pemberian izin usaha yang meliputi 1. Disahkannya rancangan akta pendirian di notaris. Yang kedua,
contoh tanda tangan komisaris dan direksi. Yang ketiga, bukti pelunasan modal yang minimum 30% tersebut. Yang keempat, bukti kesiapan operasional berupa gedung dan peralatan kantor. Yang kelima, surat pernyataan tidak rangkap jabatan antara komisaris dan direksi. Yang keenam, tidak ada hubungan keluarga antara komisaris dan direksi. Setelah izin dikeluarkan, bank harus memulai kegiatan usahanya maksimal 60 hari setelah izin dikeluarkan. Dan apabila tidak melakukan kegiatan, maka izin akan dicabut oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Baik, terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.